Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video mengenai belajar akuntansi. Buat saudara-saudaraku semuanya, sobat-sobatku semuanya, dan teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, ada kalanya kita sebagai pengusaha kecil atau mungkin lebih sering kita sebut dengan UKM itu lupa dengan apa yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan kegiatan usaha sehari-hari. Kita terkadang hanya terfokus bagaimana kita menyiapkan barang, bagaimana kita menyiapkan penjualan, pembelian dan sebagainya, tetapi kita lupa bagaimana kita melakukan pencatatan atau mungkin membuat laporan secara real mengenai keuangan yang kita jalankan di dalam usaha. Oleh karenanya terkadang kita sebagai pelaku usaha kecil itu bingung pada saat sudah berjalan sekian waktu, ternyata kita tidak tahu berapa untungnya, berapa uang yang sudah dikeluarkan, berapa uang sudah kita terima, dan juga mengenai perkembangan dari usaha itu sendiri. Ya, jadi untuk itulah pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video-video yang berhubungan dengan bagaimana kita melakukan proses pencatatan secara akuntansi bagi usaha kecil yang selama ini kita geluti. Dan buat sahabat-sahabat dan teman-teman secara saudara-saudaraku semuanya yang sudah memiliki bidang keilmuan di bidang akuntansi, mungkin mohon kiranya untuk bersabar karena ini diperuntukkan adalah bagi orang-orang awam yang memang belum memiliki pengetahuan di bidang akuntansi, apalagi mungkin keilmuan di bidang akuntansi. Sobat UKM dimanapun Anda berada, mari kita awali dengan belajar mengenai akuntansi dengan tujuan adalah ini adalah untuk orang awam, artinya bahwa pembelajaran ini atau berbagi pengetahuan ini adalah untuk orang-orang yang memang belum memiliki keahlian di bidang akuntansi atau ilmu di bidang akuntansi. Nah, untuk bagian pertama ini kita akan mengawali dari secara teori tentang akuntansi. Yang kita awali dari yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua siklus akuntansi itu sendiri, dan yang ketiga adalah tujuan dari akuntansi. Untuk pengertian akuntansi secara awam kita bisa memberikan atau menyampaikan pengertian secara sederhana adalah proses mencatat, kemudian meringkas, menganalisa dan melaporkan data transaksi keuangan dari suatu usaha yang berhubungan dengan harta, utang, modal, pendapatan dan biaya. Jadi maksudnya di sini adalah semua kegiatan keuangan baik yang secara berhubungan dengan uang tunai maupun yang non tunai, tetapi yang terjadi di skala usaha yang sedang kita jalankan. Nah, inilah akuntansi secara simpelnya atau secara sederhananya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui pengertian akuntansi, salah satunya adalah proses mencatat, menggolongkan, mengelompokkan atau menganalisa. Selanjutnya kita harus tahu dulu siklus akuntansi itu seperti apa. Nah, siklus akuntansi itu sendiri kalau kita pahami adalah urut-urutan proses pencatatan, mengelompokkan dalam rangka membuat laporan keuangan. Jadi kita harus pahami di mana atau dari mana awalnya akuntansi ini bisa dilakukan dan terakhir di posisi seperti apa. Nah, kita bisa dapat gambarkan seperti ini. Yang pertama ada transaksi.
Transaksi adalah kejadian-kejadian yang setiap hari kita lakukan. Kemudian dari transaksi yang kita lakukan setiap hari, kita lakukan selanjutnya kita lakukan penjurnalan, yaitu adalah proses pencatatan melalui jurnal. Kemudian kita kelompokkan melalui buku besar, dan juga ada buku besar pembantu. Selanjutnya setelah dikelompokkan dalam buku besar dan buku besar pembantu, kita akan menghasilkan apa yang dinamakan laporan keuangan. Ya, itulah urut-urutan dari proses pencatatan di dalam akuntansi yang secara istilah akuntansinya disebut dengan siklus akuntansi. Jadi diawali dari transaksi, kemudian kita lakukan penjurnalan, kita kelompokkan di dalam buku besar dan juga ada buku besar pembantu. Selanjutnya nanti akan diakhiri di laporan keuangan. Itulah siklus akuntansi. Kemudian dari siklus akuntansi sendiri kita coba pahami satu persatu apa itu sih transaksi. Transaksi adalah semua kejadian yang berhubungan dengan keuangan usaha beserta dokumen-dokumen sebagai bukti transaksi tersebut. Jadi kejadian-kejadian yang setiap hari kita lakukan, apakah itu penjualan, apakah itu pembelian, apakah itu pengeluaran uang, atau apakah itu penerimaan uang, itulah yang disebut dengan kejadian. Tentunya setiap kejadian itu dibarengi atau diikuti dengan apa yang disebut dengan dokumen di sini sebagai bukti transaksi yang kita kumpulkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah jurnal. Apa sih itu jurnal? Nah, jurnal adalah media untuk melakukan pencatatan dari semua kronologi transaksi yang terjadi berdasarkan dokumen yang ada dan dikelompokkan ke dalam posisi debit atau posisi kredit dari harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang dipengaruhi. Jadi di dalam jurnal ini nanti akan kita catat berdasarkan dari transaksi beserta dokumen-dokumen yang ada, kemudian dikelompokkan ke dalam posisi debit atau kredit sesuai dengan kelompok harta, kelompok utang, kelompok modal atau pendapatan dan biaya yang dipengaruhi. Ya, jadi kejadian atau transaksi tersebut mempengaruhi yang mana? Nah, nanti akan kita masukkan ke dalam posisi debit apa posisi kredit. Selalu di dalam jurnal itu harus ada posisi debit dan ada posisi kredit. Ya. Dan di dalam akuntansi itu selalu akan terjadi antara hutang modal, antara harta utang atau pendapatan dan modal atau dan sebagainya, itu akan berpengaruh dengan kelompok-kelompok dari harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Pasti akan ada salah satu posisi debit yang lainnya akan menjadi di posisi kredit. Itulah gunanya jurnal. Kemudian bentuk jurnal itu ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Ya, yang harus kita pahami. Kemudian, nah umumnya kalau perusahaan atau usaha-usaha kita di bidang jasa biasanya lebih banyak menggunakan yang jurnal umum. Sedangkan kalau yang usaha-usaha dagang, UKM yang berkecimpung di bidang perdagangan biasanya lebih banyak menggunakan yang jurnal khusus. Ya. Ini bentuk jurnalnya. Kemudian secara bentuk fisiknya adalah seperti ini. Kalau jurnal umum yang sederhananya adalah seperti ini, ada tanggal, kemudian ada nomor bukti, yaitu untuk mencatat bukti transaksi tadi, kemudian ada kode akun. Kode akun ini adalah untuk mengelompokkan ya kodenya secara unik ini, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih kalau kodenya sendiri-sendiri. Kemudian dari kode itu kita ada nama akun, kemudian seperti tadi posisi debitnya adalah di akun apa, kemudian posisi kreditnya nanti akan di akun apa. Ya, itulah dari bentuk jurnal umum yang sering kita lakukan. Ini juga bisa, kalau tidak hanya sebatas perusahaan jasa, perusahaan dagang juga bisa ya.
Tapi umumnya kalau yang perusahaan jasa lebih banyak menggunakan yang jurnal umum. Selanjutnya, jurnal khusus secara real pada kenyataannya adalah terdapat 4 bentuk jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, kemudian jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Itu yang terdapat di dalam jurnal khusus ini. Selanjutnya, jurnal penerimaan kas secara faktanya sehari-hari adalah khusus untuk mencatat transaksi penerimaan uang secara tunai. Jadi semua kejadian yang berhubungan dengan penerimaan uang tunai itu akan kita catat di dalam jurnal penerimaan kas. Di luar penerimaan tunai tidak akan dilakukan di dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian bentuk secara sederhananya adalah seperti ini. Jadi ada tetap seperti tadi tanggal, nomor bukti, keterangan. Keterangan itu adalah menjelaskan nomor bukti ini kejadiannya apa, transaksinya apa. Kemudian debit akan selalu posisinya kas. Kalau karena menerima uang, maka kas akan selalu ada di debit. Kemudian ini kalau ada potongan penjualan. Kenapa potongan penjualan masuk dalam penerimaan kas? Karena diasumsikan bahwa penjualan yang kita lakukan secara tunai itu akan dikurangi. Jadi kalau misalnya di sini kreditnya adalah penjualan realnya 100.000, kemudian yang kita terima uang adalah 90.000, sementara yang 10.000 adalah potongan, makanya dia harus selalu sama antara debit dan kredit, maka dia masukkan ke sini 10.000, sehingga di sini totalnya kas plus potongan adalah 100.000 ketemu dengan penjualan di sisi kredit 100.000. Jadi jumlahnya harus selalu sama. Jadi contoh bentuk ini. Kemudian kreditnya adalah penjualan atau piutang dagang, artinya bahwa kalau ada pelanggan yang melunasi hutangnya kepada kita, itu masuknya di sini di sisi kredit. Dan ini ada lain-lain adalah kalau yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok penjualan dan kelompok piutang dagang, kita masukkan di sini di sisi lain-lain. Itulah bentuk sederhana dari jurnal penerimaan kas. Kemudian jurnal penerimaan kas sama seperti tadi penerimaan kas, ini adalah juga untuk transaksi pengeluaran uang yang secara tunai. Di luar itu tidak akan dilakukan pencatatannya di jurnal pengeluaran kas. Bentuknya sama seperti ini, ya. Tanggal, nomor bukti, keterangan. Nah, ini debitnya itu ada pembelian tunai, bayar utang, dan lain-lain. Berarti yang di luar pembelian tunai dan bayar utang. Ya, inilah bentuk secara simpel, secara sederhananya. Intinya adalah untuk jurnal pengeluaran kas adalah dilakukan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang secara tunai. Jadi yang tidak berhubungan dengan pengeluaran uang tunai tidak akan pernah bisa dicatat di dalam jurnal pengeluaran kas yang bentuknya seperti ini. Oke, lanjut. Ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit. Jadi kalau pembelian tunai tadi kita catat di dalam pengeluaran kas, tetapi kalau kita membeli barang dagangan itu dengan cara kredit atau hutang, kita lakukan di dalam jurnal pembelian. Bentuknya semacam ini, tetap sama tanggal, nomor bukti, keterangan. Nah, ini pembelian kredit, kemudian ini debitnya adalah pembelian dan lain-lain. Ini misalnya ada ongkos angkut atau dan sebagainya, ada nomor buktinya sendiri, transport misalnya dan sebagainya. Kalau ini semua juga dibayarnya nanti atau semuanya utang. Kemudian kreditnya adalah dia utang dagang. Jadi secara jurnal debitnya pembelian dan lain-lain, kreditnya adalah utang dagang. Itulah yang digunakan di dalam jurnal pembelian. Kemudian ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan sama seperti pembelian, ini adalah untuk
khusus mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit, atau kita memberi hutang kepada pelanggan kita. Jadi pelanggan kita adalah membayarnya nanti tidak berbarengan dengan pada saat transaksi penjualan. Bentuknya juga sama seperti ini tanggal, nomor putih, keterangan, debitnya adalah piutang, kreditnya adalah penjualan. Cukup simpel, sederhana sebetulnya kalau ini. Karena biasanya kalau ongkos angkut dan sebagainya adalah ditanggung oleh pembeli ya. Tapi bisa juga ditanggung oleh penjual, tapi bisa juga kita masukkan di dalam jumlah penjualan. Kemudian setelah jurnal kita akan bahas mengenai buku besar, dan ini secara pengertian buku besar adalah merupakan media untuk mengelompokkan dari transaksi yang terjadi yang sudah dicatat dalam jurnal berdasarkan kode akun masing-masing. Jadi buku besar ini adalah gunanya untuk mengelompokkan tadi yang berada di posisi debit dan posisi kredit berdasarkan dari kode akun masing-masing ya. Jadi nanti akan kita siapkan video tersendiri mengenai bagaimana kita memahami mengenai kode akun ya, cara menentukan kode akun, cara mengelompokkan akun-akun di dalam akuntansi. Nanti kita akan siapkan video tersendiri. Kemudian yang kedua adalah buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini merupakan media untuk menjabarkan saldo akun dari buku besar ini. Jadi untuk buku besar pembantu ini adalah fungsinya adalah untuk menjabarkan dari buku besar ini, tetapi saldo-saldo tertentu. Tidak semua akun-akun buku besar kita jabarkan di dalam buku besar pembantu. Sebagai contoh misalnya adalah utang dagang yang berasal dari pembelian barang secara kredit atau utang. Ya tentunya kita membeli barang tidak hanya satu penjual tetapi lebih dari satu penjual. Nah inilah fungsinya dari buku besar pembantu itu, untuk memerinci catatan dari masing-masing toko penjualan ya, toko penjualan. Misalnya toko hutang kepada toko A berapa dan sebagainya, hutang kepada toko B. Nah inilah gunanya dipakai buku besar pembantu. Nah kemudian bentuknya dari buku besar ini adalah seperti ini. Ini ada nomor akun atau kode akun, kemudian ada nama akun, misalnya kemudian ada bulan berapa, tahun berapa ya. Ini biasanya kita buat dalam bulanan ya. Kemudian ada tanggal, referensi, keterangan, debit, kredit, dan saldo. Referensi di sini maksudnya adalah misalnya diambil dari jurnal apa. Di sini halaman misalnya C01 halaman 1 berarti jurnal pembelian halaman 1. Di sini keterangannya adalah misalnya pembelian atau jurnal penjualan atau penerimaan kas atau apa dan sebagainya. Ini di situ ya. Kemudian jumlahnya berapa debit, kemudian jumlah kreditnya berapa. Nah di sini adalah saldo. Nah untuk menentukan apakah saldonya itu termasuk saldo debit atau saldo kredit, nah nanti akan kita bahas di dalam secara pada saat praktek kita membuat laporan keuangan yang akan kita siapkan di dalam video selanjutnya ya. Nah kita untuk sekali ini kita hanya sebatas membahas masalah secara teoritisnya dulu. Kemudian bentuk dari buku besar pembantu seperti ini. Kemudian misalnya ada nomor 1 namanya toko A, bulan berapa, tahun berapanya, tanggal transaksi berapa, referensinya dari jurnal sama seperti tadi, debit berapa, kredit berapa, saldo berapa. Jadi misalnya tanggal 1 pembelian otomatis ada di debit misalnya 100 juta. Kemudian di sini saldo 100 juta. Kemudian tanggal 10 dari jurnal pengeluaran kas. Jadi di sini pengeluaran kas bayar 50 juta berarti kredit misalnya. Nah, otomatis di sini akan berkurang. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, mengenai saldo ini juga akan kita bahas nanti pada saat kita di video praktek membuat laporan keuangan ya.
Kemudian setelah itu tujuan dari akuntansi itu sendiri kita sudah perlu diketahui bersama adalah tujuan akhirnya adalah kita akan membuat sebuah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan itu apa sih? Nah, laporan keuangan adalah secara awam kita atau secara sederhananya kita merupakan ringkasan informasi keuangan pada saat tertentu dan pada periode tertentu. Jadi kita tujuan dari akuntansi ini adalah menyiapkan laporan keuangan yang berupa ringkasan informasi keuangan pada saat tertentu dan pada periode tertentu. Artinya begini, pada saat tertentu berarti saat itu juga, bukan misalnya tanggal 31 Desember atau per tanggal 31 Desember misalnya tahun 2019, berarti saat itu adalah menunjukkan tanggal 31 Desember. Ya, saat tertentu itu adalah menunjukkan hanya sebatas tanggal 31 Desember, bukan kemarin tanggal 30 atau bukan besok tanggal 1-nya, tetapi adalah saat tertentu adalah sebatas hari itu, tanggal itu, yaitu tanggal 31 Desember. Kemudian pada periode tertentu lah inilah yang disebut dengan mempunyai rentang waktu kalau periode. Misalnya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, itu adalah pada periode tertentu. Sebatas dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, itu tertentunya adalah rentang waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, mana yang menggunakan saat tertentu dan mana yang menggunakan periode tertentu? Kalau neraca itu menunjukkan harta utang dan modal pada saat tertentu. Kalau laporan rugi laba adalah pada periode tertentu. Kemudian kalau arus kas itu juga pada periode tertentu. Kemudian ini juga perubahan modal pada saat tertentu. Jadi pada saat tertentu. Itulah tujuan dari akuntansi secara simpelnya, secara sederhananya seperti ini secara konsep teoritisnya. Dan bagi para subscriber atau mungkin viewer yang sudah memahami akuntansi, ya mohon kiranya untuk bersabar bahwa ini diperuntukkan adalah bagi orang awam, terutama yang bergerak di bidang UKM, usaha kecil menengah, yang di dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak dibarengi dengan kemampuan keilmuan di bidang akuntansi atau memiliki pemahaman khusus mengenai akuntansi, sehingga mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat sahabat teman-teman semuanya, buat subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Ini bisa memberikan gambaran bahwa kalau kita mempunyai usaha sekecil apapun kita perlu tertib akuntansi, dan langkah baiknya kita menggunakan cara atau metode yang sebenarnya. Dan inilah secara teoritis kenapa dalam usaha kita perlu menggunakan akuntansi. Jadi gambaran sederhananya seperti ini. Nah, kemudian untuk video selanjutnya akan kita buatkan dalam bentuk studi kasus, artinya kita siapkan transaksi-transaksi, kemudian kita lakukan penjurnalan, kita lakukan pengelompokan dalam buku besar dan buku pembantu, sampai dengan kita akan membuat neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Untuk itu, buat teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, tunggu aja video selanjutnya. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya, serta bunyikan lonceng untuk tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.